syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk melangkah kaki ke masjid yang berbahagia untuk melaksanakan sholat Isya, tarawih dan witir insyaallah. Dan tak lupa pula sholat beriring salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli familinya, sahabat-sahabatnya, beserta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu kita pernah menjelaskan atau pernah mengatakan bahwasanya Ramadan merupakan bulan identik dengan Al-Quran. Jadi bakalan yang berbahagianya kami cuma ingin menyampaikan atau kita sama-sama merenungi seberapa jauh kita sudah membaca Al-Quran. Karena bulan ini merupakan bulan identik dengan Al-Quran. Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu belum khatam maupun masih ada setengah lagi atau yang hejur ataupun masih 3 juz ataupun masih 1 juz, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan insya Allah pada malam yang berbahagianya dalam waktu yang singkatnya kami ingin menyampaikan tentang pentingnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan obat yang bisa mengobati kesalahan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba akan senang, akan hidupnya nyaman atau bahagia ketika dia itu memperbanyak istighfar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menganjurkan kepada kita agar selalu beristighfar kepada Allah dimanapun kita berada, baik di pasar, di meja makan, di rumah-rumah maupun di tempat sunyi maupun di tempat keramaian. Dianjurkan bagi kita agar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk apa? Dijawab oleh para ulama, karena kita tidak tahu kapan Allah menurunkan ampunan bagi kita. Boleh jadi ampunan itu diturunkan pada detiknya, boleh jadi nanti sesudah tarawih, boleh jadi sesudah witir. Akan tetapi ketika kita beristighfar, bahwatin diturunkan istighfar ampunan oleh Allah, maka kita berada dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat dan ayah yang kamu muliakan, banyak sekali buah dari istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah akan menambah rezeki bagi kita. Ini sesuai dengan firman Allah, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan menambah harta benda kepada kalian, akan menambah kekayaan bagi kalian. Yang masih miskin, insya Allah dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mempermudah dan memperbanyak harta benda. Dan juga bagi orang-orang yang ingin memperbanyak keturunan atau yang belum mempunyai keturunan, insya Allah obatnya juga dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga, di dalam beberapa hadisnya beliau itu beristighfar aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Bahkan dalam hadis yang lain aksar min 100 marrah, lebih dari 100 kali. Itu bayangkan Nabi yang sudah dijamin masuk surga, beliau masih beristighfar kepada Allah lebih dari 70 maupun lebih dari 100 kali. Apalagi kita yang belum dijamin masuk surga, maka kita harus memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buah dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menurunkan azab selama kita masih beristighfar. Ada 2 orang yang tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di antara kita, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya. Akan tetapi kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak ada lagi bersama kita.
Jadi bagaimana juga agar azab tidak diturunkan kepada kitanya, yaitu orang-orang yang beristighfar kepada Allah, menyana di antara getanya atau getanya yang menjadi penuh istighfar kepada Allah, maka azab tidak akan diturunkan. Sesuai dengan firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun." Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mulai malamnya berbanyaklah istighfar tanya kepada Allah. Sebelum bertanya sebelum bertanya tidur, introspeksilah diri kita, muhasabahlah diri kita. Kalau kita banyak kesalahan, maka berbanyaklah istighfar. Tapi yang perlu kita perhatikan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyas, bahwasanya orang yang beristighfar dan dia masih melakukan maksiat, bahwasanya dia itu tahu itu maksiat, ini bagaikan orang berdusta atau dia termasuk dari golongan berdusta. Jadi kita tahu itu maksiat, kemudian kita lakukan dan kita beristighfar kepada Allah dan masih melakukan maksiat tersebut, maka kita masih termasuk dalam golongan berdusta. Jadi ketika kita beristighfar, maka jauhlah perbuatan-perbuatan maksiat, baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada yang salah itu datang dari kami sendiri, dan kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.